Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bursa transfer awal musim 2020-2021 memasuki pekan terakhir. Manchester United fokus melepas beberapa pemain yang tidak terpakai. 3 pemain dilaporkan bergerak menuju ke Serie A. Siapa saja? Yang pertama, Diogo Dalot ke AC Milan. Ole Gunnar Solskjaer tidak butuh jasa Diogo Dalot. Pemain asal Portugal itu kalah bersaing dengan Aaron Wan-Bissaka untuk posisi bek kanan. Lalu ada Fosu Mensah yang bisa bermain di posisi yang sama dengannya. Dikutip dari Fabrizio Romano, Diogo Dalot kini sedang didekati AC Milan. Pihak Milan menawarkan opsi peminjaman dengan pembelian permanen di akhir musim untuk transfer Diogo Dalot. Namun United hanya ingin melepas Diogo Dalot dengan penjualan permanen. Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara Man United dan Milan untuk Diogo Dalot. Negosiasi masih terus berjalan antara kedua klub. Yang kedua, Andrés Pereira ke Lazio. Andrés Pereira sudah sepakat untuk bergabung dengan Lazio. Pemain asal Brazil itu akan pindah dengan status pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Andrés Pereira bisa dibeli dengan harga 20 juta euro. Andrés Pereira akan menjalani tes medis pekan ini. Pihak Lazio dan Man United pun sepakat untuk pembagian gaji Andrés Pereira. Semua klausul sudah disepakati semua pihak. Yang ketiga, Chris Smalling ke AS Roma. AS Roma belum menyerah untuk bisa mendapatkan servis Chris Smalling. Roma kembali menyiapkan tawaran untuk membeli pemain berusia 30 tahun itu. Roma sangat tertarik usai meminjam Smalling pada musim 2019-2020 lalu. Manchester United mematok harga 20 juta pound sterling untuk Chris Smalling. Akan tetapi, AS Roma nampaknya hanya bersedia membayar 18 juta pound sterling. United membuka peluang untuk harga yang ditawarkan Roma. Chris Smalling memaksa United untuk melepaskannya ke Roma. Di sisi lain, Solskjaer sama sekali tidak melirik Chris Smalling pada laga-laga yang sudah dimainkan musim ini. Solskjaer dan tim pelatih Man United kini mulai khawatir dengan kondisi Lindelof. Bukan tentang performa, tetapi tentang banyaknya laga yang dimainkan. Musim lalu Lindelof memainkan 35 laga di Premier League, semuanya sebagai pemain inti dan hanya 2 kali tidak bermain penuh. Lindelof juga bermain pada laga di Piala FA dan Liga Eropa. Banyaknya menit bermain di United membuat Lindelof harus absen pada laga internasional September lalu. Lindelof memilih tidak membela timnas Swedia. Lindelof fokus untuk mengembalikan kebugaran bersama United. Solskjaer mulai resah dengan tingginya intensitas laga yang dimainkan Lindelof. Sang manajer mulai memikirkan rencana jangka panjang untuk Lindelof, termasuk untuk memberi kesempatan istirahat beberapa laga. Victor Lindelof dan Harry Maguire selama ini menjadi pilihan utama di pertahanan Manchester United. Walau belum mampu tampil maksimal, aksi Lindelof terus mendapat kepercayaan dari Ole Gunnar Solskjaer. Di sisi lain, jika ingin memberi waktu istirahat pada Lindelof, Solskjaer punya beberapa opsi yang bisa dicoba. Salah satunya opsi terbaik adalah dengan memainkan Eric Bailly sebagai duet Harry Maguire. Selain itu, United juga disebut akan beraksi di bursa transfer awal musim 2020-2021. Sejumlah pemain belakang dikaitkan dengan United. Salah satunya Kalidou Koulibaly yang hendak dijual Napoli. Berdasarkan laporan dari Radio Catalunya, pihak MU cukup serius membidik jasa Ansu Fati. Bahkan Setan Merah diklaim menjadikan Ansu Fati sebagai target utama jika gagal membawa Jadon Sancho. United mengajukan tawaran dengan nilai yang sangat tinggi. Proposal transfer yang diajukan ke pihak Barcelona bernilai 150 juta euro atau sekitar 2,6 triliun rupiah, di mana 25 juta euro diantaranya akan dibayar dalam bentuk bonus. Namun tawaran itu tidak membuat Barcelona bersedia melepas Ansu Fati. Barcelona tidak punya niat untuk melepas salah satu aset besar mereka, apalagi performa Ansu Fati terus meningkat. Saat ini Ansu Fati punya klausul pelepasan senilai 170 juta euro di kontraknya.
Barcelona disebut siap menaikkan klausul pelepasan Ansu Fati lewat kontrak baru. Nantinya, nilai pelepasan Ansu Fati mencapai 400 juta euro. Manchester United belum juga bisa mendapatkan buruan utamanya musim panas ini, winger Borussia Dortmund Jadon Sancho. Dortmund terus bersikeras menolak melepas pemuda Inggris itu ke MU. Sancho menjadi incaran utama MU untuk bursa transfer musim panas 2020. Sancho sudah diburu MU lebih dari 2 bulan. Negosiasi antara MU dan Dortmund terus menemui jalan buntu. MU kabarnya bersedia menaikkan tawaran menjadi 90 juta pound sterling. Ini menjadi tawaran terakhir MU. Jika kembali ditolak, The Red Devils bakal move on ke target lain. Di proposal terbaru, MU akan membayar Sancho 75 juta pound sterling, sedangkan sisa 15 juta pound sterling akan diberikan dalam bentuk bonus jika target yang dipatok tercapai. Menurut laporan ESPN, MU ingin menyisipkan pilihan bonus terkait performa klub di Liga Champions. Dortmund keberatan dengan klausul ini sehingga belum juga menyetujui proposal dari MU. Dortmund khawatir MU tidak akan bisa lolos ke Liga Champions setiap musimnya, sehingga bisa membuat mereka berpotensi kehilangan uang dalam jumlah besar. Dortmund lebih menginginkan tanpa klausul tambahan. Kecemasan Dortmund cukup wajar. MU sering absen di Liga Champions dalam beberapa musim terakhir. Musim lalu pun MU meraih tiket ke Liga Champions 2020-2021 dengan susah payah. Pakar sepak bola Eropa Gabriel Marcotti memberikan peringatan kepada Man United. Ia menilai setan merah harus berpikir 2 kali untuk mendatangkan Alex Telles dari FC Porto. Marcotti menggarisbawahi bahwa Telles merupakan bek sayap bertipe menyerang, jadi ia akan memberikan dampak yang minim untuk pertahanan MU. Menurut pengamatan Marcotti, MU sebenarnya tidak terlalu butuh Telles. Ia menilai untuk memperkokoh pertahanan mereka, MU harusnya membeli bek tengah baru. Selain membeli Telles, MU juga dilaporkan mencoba mendatangkan bek tengah baru, meski United saat ini lebih fokus mengamankan jasa Telles. Raksasa Premier League Man United dikabarkan sudah mendekati Watford untuk menanyakan perihal kemungkinan memboyong Ismail Assar pada musim panas ini. Manchester United memang tengah mencari amunisi baru untuk makin memperkuat skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer, salah satunya di sektor depan. Setelah Sancho hingga kini tak kunjung berhasil didapatkan, Manchester United pun mencoba mendekati beberapa nama alternatif, salah satunya adalah Sarr. Kini seperti dilansir The Telegraph, Manchester United kabarnya sudah menghubungi Watford untuk mencoba memboyong Sarr ke Old Trafford. Pihak Watford sendiri kabarnya sudah menetapkan harga yang cukup tinggi untuk Ismail Assar, yakni sebesar 40 juta pound sterling. Di Premier League musim lalu, Sarr tampil impresif dengan mencetak 5 gol dalam 28 laga. Sayang, pemain asal Senegal itu gagal menyelamatkan timnya dari jurang degradasi. Hal inilah yang membuat Sarr kemungkinan besar memilih untuk hengkang sebelum jendela transfer musim panas ini ditutup pada pekan depan. Sebelumnya Sarr juga dikaitkan dengan Liverpool, namun rumor ini meredup seiring keberhasilan The Reds menggait Diogo Jota dari Wolverhampton. Sebuah kabar buruk datang bagi AC Milan. Target transfer mereka, Jens-Peter Hug, ternyata juga menjadi incaran Manchester United. Nama Hugh memang belum terlalu beken di Eropa setelah ia hanya memperkuat tim asal Norwegia Bodo Glimt. Namun beberapa hari terakhir, sang pemuda kabarnya diincar AC Milan setelah tim pelatih Rossoneri mengkagumi aksi sang pemain kala mereka jumpa di penyisihan Liga Eropa. Namun Milan dikabarkan harus bersaing dengan beberapa klub termasuk MU untuk transfer Hugh. Johnson menyebut ada satu nama besar yang belakangan ini menaruh perhatian kepada Hugh. Ia menyebut Manchester United sudah berulang kali mengamati aksi pemain 20 tahun tersebut. Namun menurut beberapa informasi yang beredar, saat ini Hugh lebih dekat pindah ke Milan. Salah satu yang mengatakan ini adalah pakar transfer Eropa Fabrizio Romano. Ia mengonfirmasi bahwa Milan berada dalam posisi terdepan untuk transfer sang winger. Jadi Milan diyakini akan menuntaskan transfer pemain 20 tahun itu dalam waktu dekat ini.
Manchester United masih berfokus pada pencarian striker baru jelang penutupan bursa transfer. Kabarnya, mereka sedang berupaya mendatangkan Edinson Cavani yang bisa didapatkan secara gratis dalam waktu dekat ini. Pilihan mereka kian terbatas, sementara kebutuhan akan penyerang baru semakin mendesak. Alhasil, The Red Devils harus berfokus pada stok yang ada, salah satunya ialah Edinson Cavani. Manchester United tidak perlu memikirkan dana untuk merekrut pemain yang satu ini. Pasalnya, kontrak pria berkebangsaan Uruguay tersebut bersama klub sebelumnya PSG sudah berakhir begitu musim 2020-2021 rampung. Jurnalis kenamaan asal Italia Gianluca Di Marzio melaporkan kalau Manchester United telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Cavani. Mereka berniat merampungkan kedatangannya sesegera mungkin. Cavani bukan satu-satunya incaran Manchester United. Kembali dari Di Marzio, klub asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu dikabarkan melakukan pembicaraan dengan Real Madrid untuk mencari tahu peluang merekrut Luka Jovic. Jovic sempat digadang-gadang sebagai penyerang dengan talenta besar sewaktu masih memperkuat klub Bundesliga, Eintracht Frankfurt. Namun performanya jauh menurun sejak bergabung dengan Real Madrid. Kendati masih terikat dengan Los Merengues, The Red Devils juga tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam guna mendatangkan Jovic. Sebab menurut laporan Real Madrid bersedia membiarkannya pergi dengan status pinjaman. Real Madrid memang sedang bebersih skuad yang sedang gemuk. Bahkan kabarnya mereka memilih untuk tidak lagi merekrut pemain di musim panas ini, berhubung kondisi keuangannya tidak begitu stabil akibat pandemi COVID-19.